Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Koryantika Menur Astuti, NIM 2019 015183, kelas 6E, akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi dan Minat Belajar Tematik Siswa SD Negeri Lipar 2. Adapun proposal saya yang berisi Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan merupakan suatu jalan untuk mengembangkan dan mengarahkan seseorang menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang utama dan sempurna. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan kepribadian jasmani maupun rohani menjadi lebih baik. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian dan kemampuan manusia dalam kebersamaannya. Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik dan berkualitas. Namun, pada awal tahun 2020, sistematika belajar mengajar di Indonesia diubah karena adanya pandemi COVID-19. Adapun upaya pemerintah untuk menekan kasus penularan pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan work from home atau WFH, salah satunya dengan menetapkan kebijakan belajar dalam jaringan atau daring atau online untuk seluruh tingkat satuan pendidikan. Pembelajaran secara daring merupakan pembelajaran yang dilakukan online dengan menggunakan beberapa media berupa WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Classroom, YouTube, maupun email. Pembelajaran secara online merupakan solusi terbaik di masa pandemi seperti saat ini. Dalam hal ini, peran orang tua sangatlah penting untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Hal ini ditunjukkan beberapa siswa terlihat mengantuk, kurang konsentrasi, bermain sendiri, dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Selain itu, ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Dalam pengerjaan tugas kurang lengkap. Hal ini terlihat ketika ditanya terkait alasan siswa tidak mengumpulkan tugas tersebut. Dengan alasan lupa, tidak ada yang mendampingi mengerjakannya saat belajar di rumah karena orang tua bekerja. Orang tua merasa kesulitan ketika membimbing siswa belajar, terlebih jika siswa tersebut sudah menginjak kelas atas. Selain itu, siswa merasa bosan karena diberi tugas yang terlalu banyak. B. Identifikasi masalah. Pertama, dalam pembelajaran tematik daring, siswa kurang memperhatikan. Yang kedua, kesibukan orang tua menjadi salah satu faktor kurangnya peran orang tua dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang ketiga, siswa mengerjakan tugas tidak tepat waktu. Dan yang keempat, kesulitan orang tua dalam mendampingi siswa untuk belajar secara daring. C. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa SD Negeri Lipar 2. Yang kedua, bagaimana bentuk peran yang diberikan orang tua kepada siswa guna meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. D. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui peran orang tua dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa SD Negeri Lipar 2. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat peran orang tua dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. E. Manfaat penelitian. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbang pikir bagi orang tua SD Negeri Lipar 2 dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa dan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi orang tua untuk membimbing belajar siswa selama pembelajaran daring. Yang kedua, manfaat praktis. A. Bagi penulis, sebagai salah satu cara untuk dapat mengembangkan program belajar tematik. B. Bagi siswa, hasil dari penelitian ini diharapkan meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa pada mata pelajaran tematik. C. Bagi guru dan sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru dan sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan minat belajar dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang D. Bagi orang tua,
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbang pikir kepada orang tua akan pentingnya motivasi kepada anak serta meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya membimbing dan mendidik anak dalam belajar. Bab 2. Landasan teori. 1. Partisipasi orang tua. A. Pengertian partisipasi. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah situasi kegiatan. Seseorang yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan akan melibatkan perasaan atau pikirannya. Keterlibatan tersebut dapat secara fisik maupun mental. Partisipasi dalam kelompok tersebut guna mencapai tujuan bersama. Tanpa adanya partisipasi dari masing-masing anggota kelompok, seluruh tujuan yang telah disusun tidak akan terlaksana. B. Pengertian orang tua. Orang tua merupakan individu yang sangat berperan dalam sebuah keluarga. Salah satu tugas pokok orang tua dalam keluarga yaitu membimbing anak-anaknya. Ruli 2020-83 mengungkapkan pendapatnya bahwa orang tua merupakan seseorang yang mendapatkan amanat dari Allah untuk merawat serta mendidik anak-anaknya dalam sebuah keluarga dengan bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Orang tua mendapat tanggung jawab penuh untuk mendidik anak-anaknya. Orang tua tidak hanya dituntut memberikan pendidikan formal kepada anak, tetapi juga pendidikan non-formal. Adanya pendidikan yang diberikan kepada anak dapat membantu mencapai cita-cita yang mereka impikan. C. Pengertian partisipasi orang tua. Partisipasi orang tua merupakan gabungan dari dua kata, yaitu partisipasi dan orang tua. Sehingga partisipasi orang tua dapat diartikan sebagai keikutsertaan kedua orang tua dalam sebuah keluarga. Arti orang tua yaitu ayah dan ibu. Partisipasi orang tua dapat berupa keikutsertaan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi gagasan, pembuatan kebijakan, serta melaksanakan program. Herlina tahun 2017 halaman 3. Pendapat Sameto tahun 2015 halaman 61 dan Daliono 2015 halaman 59 dapat diketahui bahwa perhatian orang tua terhadap pendidikan anak berupa 1. Pemberian bimbingan dan dukungan. Pemberian bimbingan dan dukungan dapat berupa anjuran yang membangun kepada anak dalam melakukan sebuah pekerjaan. Yang kedua, pemenuhan fasilitas belajar. Kebutuhan tersebut bisa berupa ruang belajar anak, seragam sekolah, buku-buku, alat-alat belajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memperhatikan kesehatan anak. Orang tua harus memperhatikan gizi dan makanan yang diberikan, jam istirahat, perilaku, serta perubahan fisik pada anak. 4. Pemberian penghargaan dan hukuman. Raihan tahun 2019 halaman 119. Hukuman merupakan perbuatan yang kurang menyenangkan yang diberikan kepada siswa secara sengaja, sehingga menimbulkan kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali. Yang kelima, pengawasan terhadap belajar. Orang tua perlu mengawasi pendidikan anak-anaknya. Saniyah Zahra tahun 2020 halaman 54 menjelaskan bahwa orang tua wajib menyediakan waktu untuk mengawasi anak selama mengikuti pembelajaran daring. Yang keenam, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Suasana rumah yang gaduh dan ramai tidak akan membuat anak menjadi nyaman ketika belajar. Yang ketujuh, memberikan petunjuk-petunjuk praktis mengenai cara belajar yang benar, cara dalam mengatur waktu, disiplin belajar, konsentrasi, serta persiapan menghadapi ujian. D. Jenis-jenis partisipasi. Basrowi dalam Siti Iren tahun 2015 halaman 58-59 menjelaskan bahwa terdapat dua jenis partisipasi berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama, partisipasi fisik. Partisipasi fisik merupakan partisipasi masyarakat atau orang tua dalam menyelenggarakan usaha pendidikan, misalnya mendirikan dan menyelenggarakan sekolah, menyediakan buku, dan pemenuhan fasilitas belajar yang memadai. Bentuk partisipasi fisik dapat dilakukan orang tua di rumah dengan pemenuhan kebutuhan belajar anak dalam bentuk material yang memadai. Yang kedua, partisipasi non-fisik. Basrowi dalam Siti Iren tahun 2015 halaman 58-59 menjelaskan
bahwa partisipasi non-fisik merupakan keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan serta menumbuhkan semangat masyarakat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Siti Iren tahun 2015 halaman 58 juga menjelaskan bahwa partisipasi non-fisik merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan yang tidak berwujud secara fisik. Faktor penghambat dan pendukung munculnya partisipasi masyarakat. Faktor yang dapat menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat menurut Siti Iren tahun 2015 halaman 57-58 antara lain: 1. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat. Yang kedua, aspek tipologis atau pembuktian dan jurang. Yang ketiga, geografis, pulau-pulau kecil yang tersebar. 4. Demografis atau jumlah penduduk. Dan yang kelima, ekonomi atau desa miskin atau tertinggal. 2. Motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan sebuah dorongan dari dalam diri siswa yang sedang belajar guna mencapai sebuah perubahan berupa tujuan yang tercapai. Motivasi belajar memiliki peranan yang besar dalam keberhasilan seorang siswa. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan memiliki banyak dorongan guna melakukan kegiatan belajar. Suwardana 2017 halaman 205. Motivasi belajar adalah dorongan baik internal maupun eksternal yang membuat seseorang melakukan tindakan dalam rangka mencapai tujuan, yaitu hasil belajar yang maksimal. Belajar dan motivasi memiliki keterkaitan yang erat, di mana motivasi akan mendorong hasil belajar menjadi lebih baik. Tingkat motivasi belajar pada seseorang dapat terlihat dari adanya proses belajar yang berkesinambungan dan terus-menerus. Dalam Andi 2017 halaman 31. Kerangka berpikir. Selama kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah atau online berlangsung, siswa terlihat kurang memiliki motivasi dan minat dalam belajar. Hal tersebut terlihat ketika siswa mengikuti pembelajaran tatap maya, kurangnya disiplin dan tidak lengkap dalam mengumpulkan tugas. Upaya orang tua dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa sangat diperlukan pada saat pembelajaran secara online. Dalam hal ini, orang tua diharuskan untuk berpartisipasi secara optimal dalam pembelajaran agar motivasi dan minat belajar siswa meningkat. Bentuk partisipasi yang dapat diberikan orang tua kepada siswa berupa partisipasi fisik dan non-fisik. Bab 3. Metode penelitian. A. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode tersebut dipilih karena dapat menjabarkan apa saja partisipasi orang tua dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar tematik siswa SD Negeri Lipar 2. Sugiono tahun 2007 halaman 1 menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. B. Setting penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Lipar 2 yang beralamat di Jalan Lipar Wonosari kilometer 1, Lipar Gunung Kidul. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 1 guru kelas 5, 2 orang tua siswa kelas 5, dan 2 siswa kelas 5 SD Negeri Lipar 2. Dalam hal ini, guru kelas 5 dipilih sebagai subjek penelitian karena guru kelas merupakan orang tua kedua bagi siswa ketika belajar di sekolah, sehingga guru mengetahui apa saja bentuk partisipasi yang diberikan oleh orang tua siswa. Orang tua siswa dipilih sebagai subjek penelitian karena orang tua merupakan subjek yang secara langsung memberikan bentuk partisipasi kepada siswa dalam rangka meningkatkan motivasi dan minat belajar tematik siswa selama pandemi COVID-19. Siswa kelas 5 dipilih sebagai subjek penelitian karena siswa merupakan subjek yang memperoleh manfaat partisipasi yang telah diberikan orang tua.
terutama untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar tematik selama pandemi COVID-19. 3. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April tahun 2022 sampai dengan Mei tahun 2022. C. Data dan sumber data penelitian. Yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang pertama dari subjek penelitian. Data penelitian primer diambil secara langsung dalam Dimyati tahun 2013 halaman 39. Data ini dicari melalui narasumber atau responden yang kita jadikan sebagai subjek penelitian. 1 guru kelas 5 SD Negeri Part 2, 2 orang tua siswa kelas 5, dan 2 siswa kelas 5 yang merupakan sumber data primer pada penelitian ini melalui wawancara dan observasi. Kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diambil dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber data primer. Adanya data primer sangat membantu dalam penelitian ini, terlebih dalam penelitian kualitatif. Dalam Dimyati tahun 2013 halaman 39 sampai dengan 40. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif, karena tujuan utama pada penelitian ini yaitu untuk memperoleh data. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai setting, berbagai macam sumber dan cara. Apabila dilihat dari settingnya, dapat dikumpulkan pada setting yang alami sebagaimana mestinya, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden pada suatu seminar, diskusi di jalan, dan lain-lain. Dalam Hardani dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 10. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. E. Instrumen penelitian. Hamni tahun 2017 halaman 64 berpendapat bahwa instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Seluruh alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian atau instrumen pengumpulan data. Alat yang digunakan oleh peneliti sebagai alat pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini membutuhkan data yang akurat, maka dari itu pemilihan instrumen yang tepat berguna saat proses pengumpulan data agar terarah dan sistematis. Berikut merupakan kisi-kisi pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. F. Keabsahan data. Sumasno Hadi tahun 2016 halaman 75 menyatakan bahwa pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan atau credibility, keteralihan atau transferability, ketergantungan atau dependability, dan kepastian atau confirmability. Teknik yang digunakan untuk membuktikan kebenaran data pada penelitian ini yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi metode. G. Teknik analisis data. Sugiono tahun 2016 halaman 333 sampai 336 menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Triangulasi yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu yang dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Teknik analisis data yang digunakan selama ini adalah model analisis Miles dan Huberman. Sugiono tahun 2015 halaman 337 sampai dengan 345 menjelaskan bahwa teknik analisis data dibagi dalam 4 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.
Keempat alu tersebut adalah yang pertama pengumpulan data atau data collection, yang kedua reduksi data atau data reduction, yang ketiga penyediaan data atau data display, dan yang keempat penarikan kesimpulan atau conclusion drawing.